Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading ya. Em, ini energinya universal banget ya, banyak orang banget. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa atau terbolak-balik. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya ya. Jadi ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini kayak gitu ya. So kali ini temanya berjudul dari batinnya yang belum terungkap ya. Kita clarify kayak gimana sih dari batinnya dia yang belum terungkap ke kamu ya. Aku bakalan clarify energi yang benar-benar apa ya, dari batinnya banget, dari awal banget sampai sekarang gitu. Batinnya ke kamu ya, dari awal sampai sekarang yang dia rasain. Seperti itu ya. Oke. Ini ada kartu Charge Temple Maske. Oke. Ini ada School, Celebrity, Money. Oke. Ada Color dan ada Child. Oke. Jadi ini kita clarify ya, batin dia yang dari awal banget sampai sekarang yang dia rasakan ke kamunya ya. So sejak awal, sejak awal dia kenal kamu, sebenarnya batin yang dia rasakan itu kayak dia nggak nyangka sih Tuhan ngirim kamu hadir ke hidup dia gitu. Dia merasa kayak nggak kebetulan aja Tuhan menghadirkan kamu di hidup dia. Dia merasa kayak kamu bukan orang sembarangan gitu. Kamu tuh orang yang patut untuk dia perhitungkan ya. Karena dari awal aja dia merasa kamu tuh luar biasa. Dia merasa kamu beda daripada yang lain. Ada chemistry sih ya. Langsung ngerasa batinnya cocok gitu ke kamu. Dia langsung ngerasa ada tarikan energi yang kuat dengan kamu. Meskipun saat itu atau ya bahkan masih terasa energinya dia sulit jujur. Tapi sedari awal memang batinnya connect banget ke kamu. Ya mungkin dia belum mengungkapkan itu, tapi ya itu yang dia rasakan ya. Terus dia ngerasa kehadiran kamu dalam hidupnya ya, itu kayak mengajarkan banyak hal menurut dia. Apalagi kalau kamu orangnya lebih dewasa, apalagi kalau kamu orang yang lebih bijak, orang yang lebih inisiatif. Misalnya kamu orangnya lebih sabar, lebih mengayomi, lebih banyak menolong, memperhatikan dia ya. Dia merasa kamu tuh kadang seperti guru ya. Guru yang mengajarkan dia banyak hal gitu. Dari awal dia ngelihat kamu tuh kayak orang yang wah gila nih gitu. Ini orang seperti bawa energi positif nih di hidup gue. Kayak banyak yang gue pelajarin dari nih orang. Banyak yang gue pelajarin dari lo gitu. Jadi ya lo ngelakuin ini, lo inisiatif, lo bijak banget, lo tuh punya attitude, etika yang bagus ya. Gue jadi ngerasa pengen belajar supaya lebih positif seperti lo gitu ya. Dia ngerasa gitu sih kak, tante, om. Jadi
Dari awal aja kesannya ke kamu tuh udah bagus banget sih aku lihat. Beberapa dari mereka merasa kayak kamu tuh auranya positif. Beberapa kalian itu memang dari awal itu aura kamu bagus dari dalam. Bisa karena kamu punya inner beauty, bisa karena personality, kepribadian kamu tuh bagus. Terlepas dari fisik kamu menarik atau tidak, tapi kepribadian kamu tuh dia sukai. Dia ngerasa kamu tuh orang yang tidak biasa. Dia merasa kamu tuh kadang kayak malaikat sih. Kayak, ya kok bisa sih lu baik gitu? Kok bisa sih gue temu orang yang baik kayak lo gitu? Kok bisa aku menemukan orang seperti kamu? Apa ini sebuah keberuntungan gitu? Apakah aku hoki gitu ya? Dia ngerasa gitu. Tapi kadang dia mikir, kamu kayaknya value-nya bagus memang. Kamu tuh punya nilai atau kualitas yang bagus. Terus personality, kepribadian kamu juga bagus dan ya, jadi kalau aku minta tolong, minta bantuan, kayaknya kamu mau deh gitu. Jadi dia udah mikir sih sebenarnya itu dari awal. Bahwasannya kamu tuh orangnya mau ngelakuin apa aja demi dia atau demi orang yang kamu cintai. Dia ngerasa kalau kamu tuh menyayangi dia, mencintai dia. Terkadang dia mikir seperti kembali menjadi seorang anak kecil. Dia terkadang merasa kembali seperti bayi kalau sama kamu, karena kamu tuh melindungi dia banget ya. Kamu penuhi dia dengan kasih sayang, kamu penuhi dia dengan kebahagiaan, ketulusan. Ada yang mau korban tenaga, waktu, uang ya. Kadang dia ngerasa enak sih gitu. Jadi kayak kembali menjadi anak-anak dianya. Dia seperti bayi yang kamu rawat, kamu sayang, kamu timang, kamu ayomi dan sebagainya. Kayak gitu. Tapi ada yang mungkin gak dia ungkapkan sama kamu atau belum dia ungkapkan, kayak ya secara gak langsung kamu tuh sebenarnya bikin hati dia tersentuh ya. Maksudnya gini, emang sih lo tuh kadang bisa lah gua andelin, gua manfaatin, tapi sejujurnya kadang hati gue tersentuh, kadang hati gue ngerasa ya sedih gitu karena gue nyusahin lo terus. Ya sebenarnya kadang gue luluh sama lo, cuma gue nggak ngomong ya. Mungkin ada yang dirinya sama orang egonya tinggi gitu lah. Oke, kita lanjut ya. Wah, langsung muncul Two of Cups, Four of Pentacles, Page of Swords, Queen of Pentacles, King of Wands, Eight of Pentacles. Okay. Virgo, Capricorn, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Yang kuat di sini Cancer, Scorpio, Pisces. Iya, Leo juga kuat. Yang strong memang Pisces di sini ya, Cancer. Oke. Jadi ya awal-awal gitu berkoneksi sama kamu, dia seperti bertanya-tanya pada Yang Maha Kuasa, apa ini jodohku Tuhan? Apakah aku akan pada akhirnya berlabuh ke dia gitu? Apakah setelah aku berpetualang apakah setelah aku berkelana, aku pada akhirnya sama dia ini? Apa pada akhirnya aku sama kamu, Rosalinda? Apa pada akhirnya aku sama kamu, Sergio? Ya dia bertanya-tanya gitu dalam hatinya.
Dia bertanya sama Tuhan gitu, karena kamu tuh salah satu orang yang memang pantas banget diperhitungkan, bahkan mungkin kamu yang the best ya, yang terbaik. Kalau udah two of cups itu seseorang yang ya dia ngerasa menginginkan kamu tuh kuat banget. Terus koneksi kalian berjalan ya. Kadang dia merasa aku nggak mau terlalu langsung mengutarakan semuanya, aku nggak mau terlalu langsung jujur terbuka sama kamu karena aku karakternya nggak seperti itu. So ya dia lebih kayak aku pengen deh memperhatikan atau menilai kamu dulu. Aku lihat media sosial kamu, aku cari tahu tentang kamu, aku cari info kamu di sosial media, gimana kehidupan kamu, gaya hidup kamu, dan sebagainya, kayak gitu. Jadi ini orang ya, dia lihat tuh postingan kamu detail banget. Dia lihat foto, video yang pernah kamu upload, siapa yang komen postingan kamu, siapa yang like, dia perhatikan. Terus dia memperhatikan gimana cara kamu bikin caption, keterangan postingan. Dia perhatikan juga cara kamu balas komentar di sosmed kamu tuh gimana. Ya dia memperhatikan, detail banget kan. Nah terus ya dia menemukan value yang berharga, kualitas kamu yang ya menurut dia bagus banget. Apalagi kalau kamu orangnya bagus secara karir, secara keuangan, ataupun secara ya usaha kamu atau yang kamu kerjakan itu berhasil, dia salut sih. Dan bahkan dia mikir kalau sama kamu ya hidup gue kayaknya berwarna, aman, tentram, jaya, terjamin. Nah seperti itu. Dan apa ya, ya kadang dia merasa di awal itu kayak apa mungkin sih aku sama kamu, aku orangnya belum siap, aku belum apa-apa. Atau kadang dia merasa apakah bisa gitu aku berusaha gitu, apakah bisa kita berjuang, seperti itu. Dan kayak ada pilihan lain juga ya, aku rasa mungkin dia mempertimbangkan hal lain, kayak orang lain gitu, atau ada keluarga, teman, atau siapa. Dia masih mempertimbangkan itu juga ya. Terus kita lihat gimana batinnya ya setelah koneksi ini berlangsung. Setelah koneksi berjalan. Okay. You deserve love. Let your friends help you. Very soon. Free yourself. Calling in your soulmate. Kodependensi. Jadi, wah, gini. Batinnya itu ya, sebenarnya merasa kamu adalah yang terbaik daripada yang lain ya. Dia tuh ngerasa kayak ya boleh-boleh aja sih, atau ya mungkin kamu merasa aku tuh sepele sama kamu ya. Mungkin kamu merasa aku tuh menganggap kamu tuh di bawahku lah, atau kayak ya aku menganggap kamu seperti remahan gitu ya. Sorry to say, ya mungkin kamu merasa gitu. Tapi di dalam batinku sebenarnya kamu yang terbaik ya. Kamu tuh ya sulitlah aku ungkap dengan kata-kata. Kamu tuh sebenarnya orang yang paling istimewa, paling spesial. Ya nomor satu sih sebenarnya. Cuma aku belum bisa mengalahkan egoisnya aku, makanya aku sepele sama kamu gitu. Jadi kalau dilihat dari batinku terdalam, kamu terbaik sebenarnya. Tak peduli kamu tuh seperti apa, kurang lebihnya kamu apa, kita beda atau enggak, kamu di mana, aku di mana, sama siapa, bobo di mana, ya anything.
ya kamu tetap yang terbaik sebenarnya. Dan aku nggak ngomong itu ke kamu, ya. Mungkin kamu nggak tahu. Bahkan mungkin kalau aku ngomong dari mulutku sendiri, kamu nggak akan percaya. Kamu nggak akan percaya karena ya gimana, kelakuanku aja buruk ke kamu. Tapi ya itulah batinku ya, kamu yang terbaik. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kamu tuh luar biasa. Kamu rela ngelakuin apapun demi aku. Aku tahu kalau kamu tuh tulus ya. Kamu kayaknya benar-benar peduli banget sama aku. Kamu sayang banget sama aku. Sebenarnya aku memperhitungkan semuanya. Pengorbanan kamu, keringat kamu, kerja keras kamu, tenaga kamu, waktu yang udah kamu korbankan ke aku. Kamu udah buang-buang energi untuk aku. Bahkan kamu ya ngabisin uang juga untuk aku ya. Maksudnya ya kadang kamu kan ngeluarin uang, kamu kan korbanin dana juga untuk aku gitu. Ya beberapa kalian pasti cara tidak langsung adalah yang kamu korbankan. Dia tahu itu. Jadi dia ingat banget sebenarnya kamu orang yang selalu siap sedia menolong dia, terutama saat dia butuh ya. Dia tahu banget kalau ya saat aku sulit, kamu yang ada. Bahkan saat aku diam aja, gak banyak bicara, kamu tuh inisiatif banget. Kamu inisiatif nanyain aku, peduli sama aku, bantu aku, perhatikan aku, atau kayak ya tanpa aku bicara juga kamu tahu sih, kamu bisa ngerasain. Kamu tuh peka banget orangnya. Kamu punya sensitivitas yang bagus. Yang mungkin selama ini aku ngerasa itu lebay, berlebihan, kamu baperan, kamu sensitif, tapi ternyata itu nilai plus kamu. Aku ngerasa ya kamu sepeka itu, kamu seperasa itu, kamu seinisiatif itu. Jadi aku gak nemu itu dari orang lain ya. Makanya aku merasa kamu yang luar biasa gitu. So ya, jadi dia kayak orang yang dia udah menilai semua dari kamu. Gak ada yang sebaik kamu, apalagi yang lebih baik gitu. Ini teruntuk kalian yang banyak berkorban ya, teruntuk kamu yang seperti itu. Jadi dia merasa kayak ya mungkin sih lu ngerasa gue orang yang gak tahu terima kasih, gue orang yang gak tahu diuntung. Tapi ya cukup batin gue aja yang tahu gitu. Batin gue sebenarnya sangat respect dan sangat appreciate ya, sangat menghargai pengorbanan lu. Tapi ya gue itu balik lagi, gue belum bisa ngalahin ego ya. Jadi gue terlihat mempermainkan perasaan lo gitu. Jadi ya gitu sih kasusnya ya. So manusia itu punya hati nurani loh. Sejahat apapun seseorang, kalau udah dibuka tuh celah batinnya, udah dibuka hati nuraninya, ketahuan sih kalau dia tuh punya kelembutan juga, punya memori yang menyimpan kebaikan-kebaikan kamu. Seperti itu. Jadi orang ini tuh kadang ya dia ngerasa ya aku mungkin terkadang cuek gitu, atau sering aku cuek, atau sering aku bersikap kayak nggak menghargai. Itu sebenarnya bukan berarti aku mau kejam ke kamu ya. Oke lah kalau nggak disengaja itu karena egoku, tapi selebihnya supaya kamu tuh nggak terlalu ngeprotek aku, supaya kamu tuh nggak terlalu membackup aku terus, berkorban terus ke aku. Jadi orang ini tuh seiring berjalannya koneksi ini, apalagi kalau kalian udah gak komunikasi, gak ketemu, kadang dia ngerasa apa iya aku harus nyusahin kamu lagi? Apa iya aku dateng, aku komunikasi hanya sekedar basa-basi, hanya sekedar nanya kabar, hanya sekedar
minta bantuan gitu. Nah, apakah kamunya nggak makin sakit hati? Kadang dia mikir seperti itu. Tapi ada juga yang nekat ya, memang karena udah butuh banget sama kamu. Beberapa gitu. Tapi kalau jujur aja ya, kalau ini memang benar-benar cinta sejati, dia nggak akan mau nyusahin kamu lagi. Seperti itu. Jadi kita harus mendalami ya segala sesuatunya supaya nggak langsung berasumsi yang negatif. Misal kayak kenapa dia belum hadir, kenapa belum bicara. Mungkin dia berpikir kayak aku masih nggak enakan sama kamu. Aku belum sanggup nyusahin kamu lagi. Gitu. Tapi orang ini tetap berafirmasi ke kamu ya. Dia sering mikirin kamu gitu. Sering berpikir tentang kamu, membayangkan kamu. Dia punya dunia hayal tentang kamu. Terus ya setiap dia doa juga dia kayak teringat aja sama kamu, dan Tuhan tahu itu ya. So ya semesta mendukung energi dia berkoneksi sama kamu sampai sekarang. Jadi ya ini kamu sama dia punya ikatan batin, terikat aja gitu. Oke, lanjut. Wah, the Chariot, Three of Cups, Judgment, Seven of Swords, Ten of Cups, Three of Pentacles. Wow. Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn ya. Yang kuat ini Cancer, Scorpio, Taurus, Capricorn. Ya, itu yang strong ya. Bisa energi saja. Oke. Ini ada Pisces di sini. Cancer, Leo, Aquarius ya. So kalau zodiak itu bisa energi aja, nggak harus jadi patokan ya. Nah, berjalanlah koneksi ini sampai sekarang kan. Sekarang masih terkoneksi. Ya beberapa sudah healing dalam artian belum melupakan, tapi mungkin mulai mengikhlaskan. Itu mungkin di pihak kamu. Kalau dianya belum, nggak mudah bagi dia ya. Dia merasa kayak sebenarnya ya gue pengen banget banting setir langsung menghampiri lo ya Yolanda. Gitu Jeffrey. Dia ya kadang mikir gitu sih kak, tante, om. Karena dia tahu kamu tuh gimana ya, dia ngerasa bersalah. Dia merasa kayak kok bisa ya aku jadi kayak manfaatin kamu. Dia tuh merasa ini hati sudah tersentuh ya. It's okay lah, gua ngaku nih, gua nyadar ya. Memang di awal itu gue udah ngerasa ada chemistry, ada koneksi sama lo. Tapi gue denial, gue nolak rasa itu karena satu dan lain hal seperti itu. Atau karena egonya gue sendiri gitu ya. Jadi gue biarin lo nge-service gue biarin lo sabar terus ngadepin gue. Lo lakuin yang terbaik buat gue. Ya gue seneng ya. Tapi kadang gue mikir, kok gue jadi kasihan ya sama lo. Gue ngerasa kayak, masa lo gak ngerasain kebaikan dari gue, masa gue nggak servis lo kayak lo nge-servis gue gitu. Kadang dia mikir gitu kak. Terus ya tersentuh lah hatinya. Jadi setinggi apapun egonya, akhirnya runtuh egonya karena ketulusan kamu, cinta kamu yang luar biasa gitu ya. Sweet sih sebenarnya. Makanya di sini ada yang kayak
dia terlambat menyadari kalau cinta itu nyata untuk kamu, cinta itu tumbuh ke kamu. Beberapa ini cintanya sudah terlambat, tapi kadang dipikir-pikir nggak apa-apa terlambat ya, daripada enggak sama sekali. Wah. Ya maksudnya mungkin terlihat terlambat, tapi kadang dia mikir apa masih bisa ya berjuang gitu. Terus ya ini mungkin beberapa dari mereka karena udah merasakan karma, merasakan ya ternyata gak bagus ya kalau kita nyanyain orang yang tulus, yang baik, yang sabar. Gak bagus ya kita sia-siakan, kita sakitin orang yang baik gitu. Ya pada akhirnya karma itu bekerja, akhirnya gue ngerasain karma seperti itu. Tapi di situasi karma ya, aku rasa orang ini gak akan nunjukkan ke kamu. Atau kalau ini udah terjadi ya dia kan gak nunjukin, atau nanti terjadi juga dia gak nunjukin. Istilahnya kayak ya kamu bakalan ngelihat dia baik-baik aja, dia seperti happy-happy saja, padahal dia hancur berantakan hatinya, bahkan hidupnya mungkin yang sebenarnya berantakan gitu. Jadi mau kayak gimana pun orang ini sekarang sebenarnya dia pengen mengarah ke kamu ya. Ini dia lakukan afirmasi diam-diam, dia kayak mikirin kamu aja gitu terus-terusan. Kadang dia menatap foto kamu, dia stalking kamu di sosmed lah, atau dia lihat foto profil kamu yang dia simpan, yang dia screenshot atau apa. Ya berafirmasi, kadang mengkonekkan dirinya sama kamu, ke foto kamu gitu. Carlota, Fernando, gue pengen banget sama lo ya, gue pengen banget ada kesempatan lagi. Semoga semesta mempertemukan kita, menyatukan kita. Jadi gak usah pun dia ngomong tentang bersatu atau enggak ya, dia mandang kamu aja dengan tajam di foto itu, atau ya dia lihat foto kamu dengan sangat tajam, penuh perasaan. Itu kan kayak aduh, itu udah energi yang seperti membuat kamu jadi kestrom ya. Ada seseorang di sana yang ternyata mengkonekkan dirinya ke kamu lewat foto kamu atau lewat bayangan kamu, dia bayangin wajah kamu dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi kalau dipikir-pikir ya ada seremnya sih. Seremnya, takutnya cinta dia ke kamu jadi obsesi, takutnya jadi psycho tuh gimana. Apalagi kalau ada orang lain kan nggak lucu gitu kan. Ya lucu juga sih kadang. Jadi seperti itu kak ya. Ini beberapa kalian ada yang memang koneksinya itu awalnya kayak sekedar ngobrol, nyaman. Dia seneng lihat kamu tuh cerita, dia seneng kalau kamu tuh bicara ke dia. Apalagi kalau ini rekan kamu gitu, ya seneng aja. Tapi kadang dia mikir apa mungkin, apa iya, seperti itu ya. Oke, kita lihat apalagi yang mau dia bilang ya dari batinnya. Ini ada kartu inner peace, power, embrace, stand still, wah, thriving, relaxation. Oke. Jadi yang mau dia bilang juga ya, terutama untuk saat ini di masa sekarang. Dia mau bilang sebenarnya, ternyata aku tuh tahu ya, aku terlalu emosi selama ini gitu, aku terlalu sensi ya. Akhirnya aku membuat keputusan yang salah, aku membuat tindakan yang terlalu gegabah,
aku blok gitu aja. Bisa vice versa. Atau kayak, ya aku juga kadang mikir, kok aku bisa sih waktu itu ya ngapus nomor kamu, aku hapus akun, ganti nomor gak bilang, atau aku gak mau berteman sama kamu di sosial media. Kadang aku mikir, kenapa aku kayak gitu, kenapa aku blok akses ke kamu gitu, blok komunikasi, kok aku se-childish itu. Nah, dia mikir sih, dia mau bilang ke kamu kayak gitu. Nah, ini orang yang sebenarnya dia mungkin udah healing sih menurut aku. Apalagi kalau kalian ini yang drama banget, on off, atau udah lama gak komunikasi, kan semesta yang menghealing sendiri jiwanya itu. Ternyata ya dia lihat ke dalam batinnya, oh rupanya aku tuh orangnya gak punya ketenangan batin selama ini. Aku tuh selalu ada gejolak batin, bukan ketenangan batin yang aku miliki selama ini. Terus dia ngeliatlah personal issue-nya. Kenapa ya aku kayak gini? Ya dia lihatlah, dia flashback. Ternyata aku tuh memang ribet kayak gini ya karena hidupku, keluargaku, ajaran orang tuaku, saudaraku begini begitu, temanku begini begitu, masa laluku begini begitu. Ya seharusnya aku gak menyalahkan kamu, seharusnya aku gak melampiaskan itu ke kamu. Nah, sedih sih dianya. Terus dia mau bilang, aku tuh lagi mengumpulkan daya, aku lagi mengumpulkan kekuatan sebenarnya untuk bangkit dari keterpurukan. Karena jujur aja ya, aku terpuruk sih gak bicara dengan kamu, aku terpuruk gak ketemu kamu. Apalagi kalau sudah ada orang lain di antara kita, ya aku putus asa sebenarnya. Tapi entah kenapa Tuhan dan semesta selalu membangkitkan semangatku lagi, membangkitkan diriku lagi supaya aku bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik. Bahkan mungkin aku ada keinginan untuk memperlakukan kamu dengan baik. Aku mau memberikan hak kamu, aku mau memperlakukan kamu dengan baik gitu, karena kamu pantas mendapatkan itu. Kadang aku mikir aku pengen ngasih kamu sesuatu, tapi ya aku juga bingung nanti ngasihnya kayak gimana. Orang ini tuh sebenarnya pengen ngasih sesuatu sama kamu Kak, entah gift, entah hadiah, atau pengen balas budi atau apa. Tapi dia bingung nanti setelah gue siapin nih gift buat lo, cara ngasihnya gimana, ngomongnya gimana gitu. Ya panik sih dianya, masa enggak. Apalagi kalau ada orang lain, ada pihak lain yang mengendalikan atau mencampuri, akhirnya dia stuck ya gitu. Tapi tetap sih dia merasa ya mungkin sekarang belum waktunya, atau kita masih konflik batin. Aku rilekskan diriku dulu. Beberapa dari mereka ini ya jadi kayak orang yang ya mungkin terlihat santai, slow banget gitu, kayak keong ya. Tapi ya gimana ya, mental orang gak sama Kak ya, tante, om. Mental orang tidak sama. Ada orang yang di-trigger dikit langsung gercep, langsung gerak cepat. Tapi kalau ini enggak, dia butuh waktu sih. Beberapa kalian dealing sama orang yang personal issue-nya tuh banyak banget. Ya isu-isunya, masalah dia itu ya kadang complicated sih kalau kita lihat. Cuma kamunya aja mungkin yang kurang lebih mengenal dia lebih dalam, atau kitanya aja mungkin yang kurang menggali kayak gimana kehidupan dia sebenarnya, gimana keluarga pertemanannya itu juga. Ya mungkin kalau kita lihat ke dalam-dalam kan, kalau kita tahu toksiknya hidup dia itu, kita kan jadi kasihan sebenarnya. Jadi ya itu sih mungkin yang membuat mental dia berbeda dengan kamu. Dia tidak sekuat kamu, makanya sangat lelet, sangat lambat. Oke, sudahlah, minum dulu sana. Next kita lanjut lagi bahas ini ya. Oke, ini cirinya, ciri dia atau kamu, kalian atau beberapa. Ini ada huruf W, B, U, H,
D, J, Z, C, V, A, O, K, P, E, S, G, L, T. Ada Manado. Oke. Ya. Garut. Padang. Pekanbaru. Makassar. Bandung. Bali. Depok. Amerika. Banjarmasin. Pontianak. Bangka Belitung. Afrika. Ternate. Kediri. Bogor. Palembang. Jogja. Singapura. Australia. Bengkulu. Aceh. Kendari. Malang. Turki. Thailand. Oke, sampai sini dulu beberapa aja mungkin yang cocok atau bisa terbolak-balik energinya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.